Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Bagaimana liburannya? Menyenangkan? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita bertemu kembali. Kita mulai belajar kembali walaupun masih di rumah ya, masih secara daring. Tapi insya Allah kita tetap semangat. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih-solihah, hari ini kita akan membahas mari belajar Al-Quran. Hari ini kita akan belajar tentang Quran surat At-Tin. Silakan anak-anak semua bisa fokus mengikuti. Silakan bisa dipersiapkan alat tulisnya. Kita simak bersama-sama. Baik, Ustazah akan bacakan terlebih dahulu Quran surat At-Tin ayat 1-8. Nanti anak-anak bisa diikuti, bisa ditirukan ya. Surat At-Tin 8 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri yang aman ini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Nah, setelah kita membaca dan mengetahui arti dari surat At-Tin, sekarang kita mengenal surat At-Tin. Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di kota Mekah. Selanjutnya, kandungan surat At-Tin. Pada ayat 1, 2, dan 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menggunakan 4 hal, yaitu yang pertama buah tin, yang kedua buah zaitun, yang ketiga gunung Sinai, dan yang keempat al-balad al-amin. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi buah tin dan buah zaitun, yang mana buah tersebut memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Kemudian dilanjut dengan ayat yang kedua, dan demi gunung Sinai. Gunung Sinai ini merupakan tempat Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Di ayat yang ketiga, dan demi negeri yang aman ini. Negeri yang aman ini adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, paling sempurna. Manusia diberi akal pikiran yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian diberi jasmani dan rohani untuk mengenal Allah. Di ayat yang kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Misalnya saja berbuat tercela, tidak beriman, tidak patuh kepada Allah, berbuat dosa, dan lain sebagainya. Di ayat yang keenam, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh orang beriman dan beramal saleh yaitu seperti beribadah kepada Allah, gemar bersedekah, ikhlas dalam tolong-menolong, dan lain sebagainya. Kemudian di ayat ke-7,
pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Maka, apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Pertanyaan Allah tersebut untuk mengingatkan kepada manusia adanya hari kiamat, agar manusia tidak lupa dan tidak lalai sehingga terjerumus ke dalam dosa. Di ayat yang ke-8, Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Ya anak-anak semua, itu tadi pembahasan kita mengenai surat At-Tin. Untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian tuliskan secara ringkas saja ya kandungan surat At-Tin di buku tugas masing-masing. Kemudian silahkan kalian menghafalkan surat At-Tin dan kirimkan hafalan surat At-Tin kalian ke nomor WA Ustadzah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, bersama-sama kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.